Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aang Yudo Prastowo MPD dan Ibu Dr. Nur Izati SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Profesi Kependidikan. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama ada Wiwi Agustina dengan NIM 20030200052 0016. Yang kedua ada Rasi Rizky saya sendiri dengan NIM 20030200052 dan yang ketiga ada Heriansyah dengan NIM 20030200060. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini kami akan menjelaskan yaitu kasus tentang tantangan pengasuhan generasi alfa, cerdas tapi rawan menyendiri. Adapun materi yang akan kami bahas, yang pertama yaitu ada pengumpulan data, yang kedua ada analisis data, yang ketiga ada solusi, dan yang keempat ada nilai yang dapat diambil. Untuk pengumpulan data akan dijelaskan oleh teman saya, Wiwi Agustina. Kepada Wiwi, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data. Anak yang lahir setelah tahun 2010 kini dikategorikan sebagai generasi alfa. Psikolog menyebut bahwa mereka adalah anak-anak dengan tingkatan kecerdasan yang tinggi. Di sisi lain, cerdas dan kritisnya anak juga membawa tantangan pengasuhan tersendiri bagi orang tua. Psikolog anak sementara Elsener mengatakan kecerdasan generasi alfa sangat tinggi dan melampaui generasi sebelumnya. Ketika menjalani tes IQ, sebagian besar anak-anak itu tingkat kecerdasannya terbukti di atas rata-rata. Hal itu mendorong orang tua menyekolahkan anaknya lebih cepat. Mereka atau generasi alfa lebih bisa menyelesaikan masalah kreatif, tapi mereka cenderung keasikannya sendiri karena terpapar gadget, kata Samantha. Samantha mengatakan bahwa penelitian terbaru telah banyak mengungkap saran penggunaan gadget pada anak. Sesuai saran ahli, membuah hati tetap harus dibatasi dengan porsi waktu ketika menggunakan gadget dan wajib dalam bimbingan orang tua. Kebiasaan memakai gawai satu arah seperti itu bisa memengaruhi kemampuan belajar anak dan anak rawan menyendiri. Jika anak ingin tetap berkembang dengan memanfaatkan gadget, maka orang tua harus selalu siaga untuk terus memberikan stimulasi lewat video yang ditampilkan. Salah satunya video yang mengajak anak bergerak atau berjoget. Itu akan membuat anak merasa diajak terlibat dengan video yang ditonton. Jangan hanya memberikan tontonan yang membuat anak pasif, misalnya tayangan akuarium berisi ikan atau hewan yang tidak ada suara sama sekali. Aturan screen time paling terkini dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO adalah sebagai berikut. Anak usia 0 sampai 1 tahun tidak disarankan sama sekali kecuali melakukan video call. Terus anak usia 1 sampai 2 tahun disarankan screen time maksimal 1 jam kalau bisa dari televisi. Yang ketiga, anak usia 3 sampai 4 tahun juga disarankan screen time maksimal 1 jam boleh dari gadget. Yang keempat, anak usia di atas 4 tahun hingga usia anak sebelum dewasa sebaiknya orang tua selalu memantau apa saja yang menjadi tontonan anak. Anak juga tetap perlu mendapatkan batasan waktu agar bisa lebih kreatif melakukan hal ini. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya, analisis data dan solusi dijelaskan oleh Arasi Fiski. Kepada Arasi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Wiwi Agustina. Di sini saya akan menjelaskan analisis data. Nah, berdasarkan hasil pengumpulan data di atas, kelompok kami dapat analisis data yang bisa diambil
adalah yang pertama, peran orang tua di dalam kasus ini adalah selalu memantau apa saja yang menjadi tontonan anak dan perlu mendapatkan batasan waktu agar bisa lebih kreatif melakukan hal lain. Nah, yang kedua, mempengaruhi kemampuan belajar anak dan dan anak rawan menyendiri. Nah, jika ingin anak tetap berkembang dengan memanfaatkan gadget, maka orang tua harus selalu siap untuk terus memberi stimulasi lewat video. Yang ketiga, orang tua mengawasi anak-anaknya dalam menggunakan gadget. Ini sangat berpengaruh dalam perkembangan anak, sehingga terjadilah keterlambatan dalam bicara. Jika perlu, tayangkan anak pada video yang dapat melatih motorik anak seperti video yang mengajak anak untuk bergerak. Nah, dan yang terakhir yang keempat yaitu IQ anak generasi alpha atau yang bisa kita sebut sebagai generasi milenial memiliki kemampuan di atas rata-rata terbukti dikarenakan orang tua berperan penting mendorong anaknya agar sekolah lebih cepat sebelum umur yang ditentukan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Untuk solusi dan nilai yang dapat diambil akan dijelaskan oleh teman saya, Herensyah. Kepada Heri, siap silakan. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai solusi dan juga nilai yang dapat diambil, yaitu solusinya orang tua sebagai eh, pembimbing anak berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap anak generasi alfa yang beraktivitas dengan gadget. Perlunya kesadaran diri yang tinggi orang tua dalam mengawasi anak-anaknya sehingga tidak terjadi speech delay atau keterlambatan dalam bicara. Selanjutnya, solusi yang kedua yaitu kami sebagai mahasiswa menyarankan agar generasi alfa perlu dibimbing dalam menggunakan gadget supaya dapat difilter apa saja yang baik dan buruk sehingga tidak terjadi hal-hal yang negatif dan dapat berdampak pada generasi alfa sebagai penerus bangsa. Selanjutnya yaitu nilai yang dapat diambil yang pertama yaitu IQ anak generasi alfa lebih bagus dan di atas rata-rata. Ini dapat dijadikan pedoman bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya lebih awal atau lebih cepat sehingga penerus generasi bangsa memiliki akal dan intelektual yang bagus. Yang kedua yaitu aturan screen time pada anak sesuaikan dengan aturan WHO karena ini akan membawa dampak yang baik bagi anak generasi alfa. Dengan begitu tidak terjadi hal yang berdampak buruk bagi anak generasi alfa. Ajarkan secara motorik sehingga anak dapat berkembang pesat. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dalam kasus ini yaitu pada generasi alfa telah memiliki IQ yang di atas rata-rata. Itu disebabkan karena orang tua menyekolahkan lebih awal anaknya. Adanya gadget membawa berbagai dampak maupun baik dan buruk. Nah, di sini peran orang tua sangatlah penting dalam membimbing anaknya sehingga tidak terjadi hal yang membuat generasi penerus bangsa terjerumus dengan hal-hal yang tidak diinginkan seperti keterlambatan dalam berbicara. Perlunya bimbingan orang tua dalam melatih motorik sangat penting untuk generasi alfa. Nah, demikianlah yang dapat kami sampaikan terkait kasus pada mata kuliah profesi kependidikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.